Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Agustina dengan NIM A1A32310. Di sini saya ingin memenuhi syarat akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Prof. Dr. Supian Ramli, SAG MAG. Ibadah dan amal soleh. Pengertian ibadah dan amal soleh. Ibadah dan amal soleh merupakan bagian penting yang menunjukkan eksistensi agama Islam di tengah umat manusia. Seseorang yang sudah mengakui dirinya sebagai muslim sudah menyatakan syahadat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang ia sembah dan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang ajarannya diikuti. Hakikat beribadah. Menurut ulama Islam kontemporer di Mesir menyatakan bahwa menurut ulama fikih, ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Menurut Muhammad Abduh, ulama pembaharu di Mesir, perbedaan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan terletak pada tingkat kedudukan atau ketaatan, tetapi pada tempat munculnya perasaan tunduk dan taat tersebut. Ruang lingkup ibadah. Para ulama membagi ibadah menjadi dua bagian. Yang pertama itu ibadah mahdah dan yang kedua ibadah gairu mahdah. Ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri-ciri ibadah mahdah adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran atau hadis. Ibadah mahdah dilakukan semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah ini, seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah diri apa yang telah diajarkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan telah disyariatkan bentuk-bentuk atau jenis ibadah mahdah. Yang pertama itu bersuci, karena bersuci merupakan salah satu syarat suatu ibadah. Misalnya salat. Salat pada hakikatnya adalah menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang mau melaksanakan ibadah salat harus berada dalam keadaan suci, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Secara garis besar, bersuci terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap individu atau muslim. Bentuk-bentuk atau jenis ibadah mahdah. Yang pertama itu bersuci, karena bersuci merupakan salah satu syarat suatu ibadah. Misalnya salat. Salat pada hakikatnya adalah menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang mau melaksanakan ibadah salat harus berada dalam keadaan suci, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Secara garis besar, bersuci terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah yang mewajibkan seseorang untuk mandi janab, sedangkan hadas kecil dapat dihilangkan dengan jalan berwudu. Yang ketiga itu puasa. Puasa secara etimologi berarti menahan diri dari segala sesuatu, sedangkan secara etimologi berarti menahan diri dari makan, minum, berjima, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang terakhir adalah zakat. Ibadah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, dapat juga dikategorikan ke dalam ibadah sosial, karena memiliki dimensi dan nilai sosial yang tinggi. Bahkan dapat disebut sebagai sokongan kepedulian sosial di dalam Islam. Namun demikian, zakat juga digolongkan ke dalam ibadah mahdah, karena di samping merupakan rukun Islam yang ketiga, juga ibadah zakat berfungsi sebagai penyuci jiwa dan harta seseorang, serta merupakan bentuk kepatuhan seorang muslim kepada Tuhannya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa atau individu muslim, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar ataupun kecil, pada setiap hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal terbagi pula kepada beberapa bagian harta yang dizakatkan apabila sudah mencapai nisabnya. Yang pertama itu binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga biji-bijian dan buah-buahan, yang keempat harta perdagangan. Dan yang terakhir ibadah gairu mahdah.
Ibadah ghairu mahdah juga disebut sebagai muamalah, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bentuk ibadah ghairu mahdah bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya melaksanakan prinsip-prinsip dasar. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.